Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Ratih. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami. Di siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan Amerika Serikat dan Irak di bawah masa pemerintahan George Bush dengan judul Realitas di balik konflik Amerika Serikat-Irak, analisis terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak. Sebelum kami memulai pembahasan di siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Alia Nurhaliza Bututihe selaku moderator. Saya Maika Salsa Gandika. Saya Abdillah Zakwan. Saya Dimas Nuraulia. Saya Febiana Dawulan. Baik, selanjutnya topik-topik yang akan kami bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah hubungan Amerika Serikat dan Irak sebelum invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak. Selanjutnya detail-detail mengenai invasi Amerika Serikat ke Irak, terutama alasan-alasan kenapa dilakukan invasi. Dan yang terakhir adalah mengenai upaya George Bush dalam membentuk rezim pemerintahan baru di Irak yang demokratis. Sebelumnya kita masuk dulu ke latar belakang. Oke, jadi kita sama-sama udah tahu ya kalau George Walker Bush ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-43, di mana beliau ini menjabat sebagai Presiden Amerika selama 2 periode, mulai dari 2001 sampai 2009. Ia terpilih pertama kali menjadi Presiden Amerika Serikat pada pemilihan Presiden AS tahun 2000 dan dilantik sebagai presiden secara resmi pada Januari tahun 2001. Nah, beberapa bulan setelah beliau dilantik, which is belum lama, pada tanggal 11 September tahun 2001 terjadi peristiwa serangan terorisme di Amerika Serikat yang sampai sekarang kita kenal dengan peristiwa 9/11, di mana pada saat itu pesawat-pesawat komersil itu dibajak oleh para teroris dan ditabrakkan ke gedung-gedung krusial di Amerika Serikat seperti WTC atau World Trade Center, si gedung kembar itu, dan Pentagon yang mana adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, dalam merespon si peristiwa ini, George Bush pada saat itu menyatakan bahwa mulai saat itu Amerika Serikat berada dalam kondisi perang melawan terorisme. Salah satu langkah yang diambil oleh George Bush adalah dengan membangun Department of Homeland Security atau Departemen Keamanan Dalam Negeri yang salah satu fungsinya adalah bertanggung jawab atas kegiatan kontra terorisme. Selain itu, si peristiwa 9/11 ini juga menjadi salah satu awal munculnya sikap agresif Amerika Serikat di bawah pemerintahan George Bush terhadap negara-negara di Timur Tengah sana, terutama Afghanistan dan Irak. Nah, dalam konteks tersebut, Amerika Serikat itu melakukan invasi kedua negara ini dengan atas dasar melawan terorisme. Nah, dalam pembahasan kelompok kami akan berfokus pada invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 yang secara rinci akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hubungan Amerika Serikat dan Irak sebelum invasi pada masa pemerintahan George Walker Bush. Dipersilahkan, Zakwan. Ya, terima kasih moderator. Jadi hubungan antara Amerika Serikat dan Irak itu sebenarnya udah terjalin cukup lama. Hubungan ini dimulai dari perang Irak dan Iran sebelum terjadinya invasi tersebut. Amerika merupakan salah satu negara yang mendukung Irak di perang tersebut. Amerika membantu Irak dengan memberikan dana militer dan persenjataan. Namun hubungan itu agak tegang setelah Irak yang mana setelah dibantu Amerika malah melakukan invasi kepada Kuwait yang secara tidak langsung memberikan kerugian bagi Amerika Serikat. Setelah invasi Irak terhadap Kuwait, Amerika nggak mau Amerika langsung memihak Kuwait untuk memukul mundur Irak dari Kuwait. Namun setelah penghentian
invasi tersebut, setelah penghentian Irak menginvasi Kuwait, hubungan mereka juga tidak membaik, malah kembali menjadi tegang karena adanya kejadian yang menimpa gedung WTC pada tanggal 11 September 2001. Kejadian tersebut dilakukan oleh sekelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Presiden Amerika Serikat mensinyalir bahwa Presiden Irak juga ikut berpartisipasi dalam penyerangan tersebut. Sehingga sebagai tanggapan terhadap serangan tersebut, Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu, George W. Bush, mengadopsi kebijakan agresif dalam melawan terorisme. Yang salah satu fokus utamanya adalah menargetkan negara yang diduga memiliki keterlibatan dalam terorisme. Amerika Serikat menduga Irak terlibat, sehingga dikeluarkanlah kebijakan melakukan invasi terhadap Irak pada tahun 2003. Jadi, hubungan antara Amerika Serikat dan Irak di bawah pemerintahan George W. Bush hanya ditandai dengan konflik, kontroversi, dan ketegangan yang berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zakwan atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai faktor Amerika Serikat menginvasi Irak pada masa pemerintahan George Bush yang akan dijelaskan oleh Feby. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk bisa saya jelaskan sekarang. Jadi, beberapa faktor yang mendorong pemerintahan Amerika Serikat di bawah George Bush dalam menginvasi Irak dikarenakan yang pertama itu dugaan kepemilikan senjata pemusnahan massal yang dimana pemerintahan George Bush mempercayai bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnahan massal atau weapon of mass destruction seperti senjata kimia dan biologi serta program pembangunan senjata nuklir yang Presiden George Bush ini menyatakan bahwasanya potensi tersebut itu bisa menjadi ancaman bagi keamanan Amerika Serikat itu sendiri. Namun ternyata tidak ditemukanlah bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan weapon mass of destruction tersebut di Irak setelah invasi. Maka setelah itu pemerintahan AS meyakini adanya keterlibatan Presiden Saddam Hussein dengan terorisme, di mana pemerintahan George Bush juga mengklaim bahwa Saddam Hussein dengan terorisme, dan pemerintahan George Bush juga mengklaim bahwa Saddam Hussein memiliki hubungan dengan organisasi teroris, terutama Al-Qaeda. Meskipun tidak ada bukti yang pasti ya mengenai hubungan tersebut, tetapi pemerintahan George Bush berpendapat bahwa menggulingkan rezim Saddam Hussein akan mengurangi ancaman terorisme di Timur Tengah. Setelah itu, adanya penyebaran demokrasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjadi salah satu argumen yang dikemukakan merupakan tujuan untuk menggulingkan rezim otoriter Saddam Hussein dan menggantinya dengan pemerintahan yang demokratis di Irak. Pemerintahan George Bush berpendapat bahwa mendorong demokratisasi di wilayah tersebut akan membawa stabilitas, kebebasan, serta kemajuan. Di samping itu, pemerintahan George Bush juga menuduh rezim Saddam Hussein melanggar serangkaian resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut itu sebagai PBB terkait dengan senjata pemusnahan massal yang tadi dan pelanggaran hak asasi manusia. Invasi tersebut didasarkan pada klaim bahwa tindakan Saddam Hussein adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Setelah itu adanya keinginan untuk mengubah tata dunia di Timur Tengah juga menjadi salah satu alasan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak. Karena beberapa analisis mengaitkan invasi Irak dengan visi neokonservatif yang mendorong perubahan besar di Timur Tengah itu, mereka berpendapat bahwa invasi ini adalah bagian dari upaya untuk mengubah dinamika politik ya di kawasan tersebut dengan ya mempromosikan demokrasi dan mengurangi pengaruh negara-negara yang otoriter. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Feby atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu mengenai upaya Amerika Serikat dalam menciptakan rezim baru yang demokratis di Irak yang akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, jadi apa aja sih yang dilakukan Amerika Serikat dalam menciptakan rezim baru yang demokratis di Irak? Yang pertama itu ada pembentukan pemerintahan sementara. Pada tahun 2003, Amerika Serikat membentuk Dewan Pemerintahan Sementara Irak atau yang dinamai Iraq Governing Council yang terdiri dari tokoh-tokoh Irak yang dipilih oleh Amerika Serikat. Dewan ini bertugas sebagai mengambil alih kekuasaan dari rezim Saddam Hussein dan memulai proses
pemulihan politik di Irak. Lalu yang kedua, Amerika Serikat membuat konstitusi baru. Pada tahun 2004, Amerika Serikat mengadakan pemilihan Dewan Konstitusi yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru bagi Irak. Proses penyusunan konstitusi ini melibatkan partisipasi luas dari berbagai kelompok etnis dan agama di Irak. Konstitusi baru yang disepakati pada tahun 2005 mengakui Irak sebagai negara federal yang berlandaskan demokrasi. Lalu ketiga, pemilihan umum. Sejumlah pemilihan umum diadakan di Irak setelah invasi Amerika Serikat. Pemilihan Dewan Pemerintahan Sementara, pemilihan Dewan Konstitusi, dan pemilihan Parlemen Irak merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi. Meskipun proses pemilu ini menghadapi tantangan keamanan yang serius, partisipasi warga Irak dalam pemilihan tersebut menjadi penting dalam menciptakan legitimasi pemerintahan baru. Lalu keempat, pembentukan pemerintahan nasional Irak. Pada tahun 2006, pemerintahan nasional Irak yang baru terbentuk dengan Perdana Menteri pertama yang dipilih secara demokratis yaitu Nouri al-Maliki. Pemerintahan ini merupakan hasil dari kesepakatan politik di antara berbagai kelompok etnis dan agama di Irak. Lalu kelima, pembentukan pasukan keamanan Irak. Selama upaya membangun pemerintahan yang baru, Amerika Serikat melakukan pelatihan dan pendidikan untuk pembantuan untuk membantu pembentukan pasukan keamanan Irak yang profesional dan mandiri. Tujuan dari pembentukan pasukan keamanan ini yaitu untuk memungkinkan Irak mengambil alih tanggung jawab keamanan negara mereka sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Maike. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini bahwa hubungan Amerika Serikat dan Irak itu awalnya berjalan dengan baik sebelum adanya invasi. Hal tersebut dapat dilihat pada saat perang Iran-Irak, di mana Amerika ini merupakan rezim terbesar pada saat itu untuk membantu dana militer dari perang tersebut, dan juga hubungan Amerika dan AS ini kembali mulai memanas ketika adanya Irak menginvasi Kuwait yang secara tidak langsung memberikan kerugian pada bidang ekonominya. Kemudian puncak ketegangannya antara Amerika dan Irak ini terjadi pada saat peristiwa 9/11, di mana peristiwa tersebut menjadi awal munculnya sikap agresif Amerika di bawah pemerintahan George Bush. Kemudian beberapa faktor yang mendorong Amerika di bawah pemerintahan George Bush telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang salah satunya adalah dugaan rezim Saddam Hussein terhadap terorisme. Kemudian di samping itu juga ada dugaan bahwa rezim Saddam Hussein melanggar serangkaian resolusi PBB terkait dengan senjata pemusnah massal serta pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian setelah terjadinya invasi tersebut, Amerika melakukan beberapa upaya kepada Irak untuk menciptakan pemerintahan yang baru, yang mana tadi juga sudah di-highlight oleh teman saya. Beberapa di antaranya yaitu pembentukan Dewan Pemerintahan Sementara, kemudian ada juga pemilihan umum, kemudian mengembalikan prinsip demokrasi negara, dan pembentukan pemerintahan nasional dan pasukan keamanan Irak. Tantangan Irak dalam membangun kembali pemerintahan baru tentu hal yang tidak mudah. Adanya konflik dan juga permasalahan seperti kelompok etnis agama, kemudian serangan teroris, serta masalah keamanan lainnya. Namun upaya tersebut terus dilakukan Irak dalam menghadapi tantangan ini untuk membangun kembali pemerintahan yang stabil dan demokratis. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan dijelaskannya kesimpulan oleh Maike, maka berakhir pula presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.